Sejarah harta amanah Nusantara. Sejarah harta amanah ini sebenarnya tidak terlalu rumit untuk dikaji, karena apa yang telah dilakukan Soekarno adalah merupakan pekerjaan meneruskan tugas leluhur dan nenek moyang Nusantara. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita merubah konsep harta amanah Soekarno menjadi harta amanah Nusantara, karena Soekarno sendiri tidak pernah mengatakan bahwa aset raja-raja Nusantara adalah bukan atas nama beliau pribadi. Harta amanah Nusantara adalah berawal dari aset turun-temurun, mulai dari khalifah pertama hingga khalifah akhir di muka bumi ini. Siapa itu khalifah? Yaitu manusia yang diutus oleh Tuhan sebagai penuntun, pemimpin, dan pemberi jalan petunjuk bagi umat manusia kembali kepada Tuhan. Mereka adalah para nabi dan rasul, serta manusia yang diberi petunjuk setelah para nabi dan rasul terdahulu, yang juga tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Saya akan membatasi perihal sejarah kenabian. Kita mulai dari masa kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis." Mengapa Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis? Beliaulah merupakan induk dari harta amanah Nusantara ini. Baginda Raja Sulaiman adalah utusan yang saya maksud, harta bumi yang dititipkan Tuhan kepada makhluknya sebagai khalifah di muka bumi. Berawal dari sejarah kepemimpinan Nabi Sulaiman dan kekayaan Ratu Bilqis. Di dalam cerita ini ada manfaat bagi kita bahwa harta amanah Nusantara ini berawal dari leluhur terdahulu. Apa yang menjadi bukti bahwa harta amanah Nusantara tersebut terkait dengan kekayaan Ratu Bilqis dan Raja Sulaiman berawal dari menyatunya kekuasaan dan kekayaan harta bumi dan harta langit dari Ratu Bilqis dengan kekuatan spiritual dan kepemimpinannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Mari kita uraikan sejarah kekayaan Ratu Bilqis, kekuasaan dan kepemimpinan Nabi Sulaiman dalam menguasai dan mengelola harta amanah ini. Salah satunya bukti situs merupakan rasa hormat dan cinta Nabi kepada Ratu Bilqis adalah Candi Borobudur yang dipindahkan dalam satu kedipan mata atas perintah Nabi Sulaiman dalam rangka memenuhi permintaan Ratu Bilqis untuk memindahkan istana Ratu Bilqis. Jika dianalisa apakah hal tersebut mungkin terjadi, begitulah Tuhan memberikan izin atas kekuatan kepemimpinan, kekayaan, dan kekuasaan Nabi Sulaiman. Bagaimana logikanya manusia bisa membangun satu malam? Ini analisa kajian sistem pembangunan Candi Borobudur. Yang pertama, dibangun dengan sistem teknologi teleportasi. Bangunan Candi Borobudur telah dibangun di tempat yang berbeda, namun memindahkan dengan teknologi teleportasi. Maka seorang manusia sanggup memindahkannya dengan kekuatan teleportasi, terdiri dari makhluk gaib dan atau kekuatan gaib. Dan hal ini 100% bisa terjadi karena dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Bilqis dalam seketip mata. Ada juga yang berpendapat Candi Borobudur dibangun dengan sistem pracetak atau precast. Jadi bagian semua bangunan sudah diproduksi sebelumnya, tinggal dikirim ke lokasi pembangunan dalam bentuk tinggal merangkai dan memasang knockdown, dan proses merangkainya bisa dilakukan dalam satu malam. Yang ketiga, dibangun oleh tenaga manusia yang banyak. Zaman dahulu, masyarakat sangatlah patuh dan taat kepada pemimpinnya, dan kecintaan serta pengabdiannya kepada raja dan ratunya, hingga banyak masyarakat bergotong royong membangun. Peradaban zaman Atlantis dulu, rasa kebersamaan, gotong royong, dan saling membantu sangat tinggi. Tidak seperti zaman sekarang yang dinilai materialismenya tinggi dan sifat individualis, mementingkan kepentingan pribadinya terlalu tinggi. Ada juga dibangun dengan bantuan hewan, jin, dan makhluk lainnya. Kalau hal seperti ini, pemindahan istana Ratu Bilqis dengan atas perintah Nabi Sulaiman memerintahkan pasukan jin yang sanggup bekerja dalam seketip mata adalah hal yang wajar, mengingat Nabi Sulaiman sanggup bicara dengan tumbuhan, hewan, jin, dan makhluk lainnya. Ratu Bilqis berasal dari negeri Saba. Demikianlah sekilas sejarah harta Nusantara
berawal dari para nabi. Kisah kekayaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis tercantum dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 10-44 dan surat As-Saba, surah yang menjelaskan tentang negeri Saba dengan berbagai macam karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemewahan dan tanah subur, sehingga rakyat yang menempati negeri Saba bisa hidup dengan makmur dan aman. Berdasarkan situs candi dan tanda-tanda yang termaktub dalam Al-Quran mengatakan bahwa peristiwa Raja Sulaiman dan Ratu Bilqis terjadi di Nusantara. Negeri ini berawal dari kekuasaan dan kekayaan serta kemakmuran negeri Saba yang dipimpin oleh Ratu Bilqis yang ditaklukkan oleh Raja Sulaiman. Harta amanah Nusantara dipengaruhi oleh dua kepemimpinan besar dan berpengaruh, yaitu kepemimpinan Ratu Bilqis dan Baginda Raja Sulaiman. Siapa dan apakah kekuasaan dan kekayaan Ratu Bilqis dan Raja Sulaiman yang memberi pengaruh besar bagi kekayaan harta amanah Nusantara? Raja Sulaiman berasal dari Bani Israel. Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja dari kalangan Bani Israel zaman dahulu pada saat usianya belia atau remaja, menggantikan posisi ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana saat itu kepemimpinan Nabi Sulaiman? Mari kita kaji secara library atau research, penelitian pustaka, hakikat kepemimpinan Baginda Raja Sulaiman. Kepemimpinan Raja Sulaiman menjadi gambaran bagi kita akan wawasan kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam bisa menjadi teladan dalam melahirkan para pemimpin bangsa, berimplikasi pada pola pikir dan wawasan bagi bangsa Indonesia yang mengalami krisis kepemimpinan dengan bercermin pada kepemimpinan Nabi di dalam Al-Quran. Agar masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, pemimpin saat ini harus siap meningkatkan mental spiritual, meningkatkan kecerdasan intelektual dan emosional pada dirinya dengan menanamkan sifat kenabian di dalam dirinya. Model kepemimpinan Baginda Raja Sulaiman. Model kepemimpinan Raja Sulaiman berupa dua kepemimpinannya. Pertama, terhadap manusia, dan kedua, terhadap makhluk lainnya, hewan dan jin. Manusia diciptakan oleh Allah setidaknya memiliki dua tugas dan tanggung jawab besar. Pertama, sebagai seorang hamba, Abdullah, yang berkewajiban untuk memperbanyak ibadah kepadanya sebagai bentuk tanggung jawab, ubudiyah, terhadap Tuhan yang menciptakannya. Kedua, sebagai Khalifatullah yang memiliki jabatan ilahiyah sebagai perwakilan Tuhan dalam mengurus seluruh alam. Dengan kata lain, manusia sebagai khalifah berkewajiban menciptakan kedamaian, melakukan perbaikan, dan tidak membuat kerusakan baik untuk dirinya maupun makhluk lainnya, menciptakan keseimbangan dan saling toleransi antara manusia dengan jin dan makhluk lainnya, tumbuhan dan hewan. Kriteria kepemimpinan Baginda Raja Sulaiman. Adapun kriteria yang diterapkan saat itu di dalam diri Nabi Sulaiman dalam memimpin pasukannya. Di dalam kisah Ratu Bilqis yang sombong dengan kepemimpinannya di atas negeri Saba yang makmur dan subur, mendatangi Raja Sulaiman dengan memberikan hadiah karena tanggapan surat dari burung hudhud dan kekuatan anugerah Tuhan, sehingga Raja Sulaiman mampu memindahkan istana mewah dan luas milik Ratu Bilqis. Saat itu, Sulaiman tidak menginginkan hadiah dari Ratu Bilqis hingga membuat sang ratu jatuh hati dan terpesona dengan kewibawaan dan keteguhan Raja Sulaiman dan kekuasaannya dalam memimpin makhluk Tuhan. Dari kisah tersebut bisa diambil kesimpulan kriteria kepemimpinan Raja Sulaiman. Yang pertama, teliti dan tegas dalam memimpin. Kedua, intelektual. Ketiga, jeli dalam mengambil keputusan. Keempat, berbudi luhur. Kelima, anti suap. Keenam, memiliki fisik yang prima. Ketujuh, selalu berdoa dalam mengambil tindakan dan keputusan. Terkait dengan harta amanah Soekarno dan Hatta, amanah Nusantara berinduk kepada warisan leluhur Jawa, yaitu dari Ratu Bilqis dan Raja Sulaiman. Jadi jika ada yang meragukan dan menyangkal kekayaan aset Nusantara ini, artinya sama dengan menyangkal secara nenek moyang bangsa di Nusantara ini. Segala sesuatu yang ada di bumi Nusantara ini terkait dengan harta amanah Nusantara yang saat ini telah dikelola atas kepemimpinan Insinyur Soekarno. Bayangkan begitu luas dan kayanya Indonesia dengan segala sumber daya alamnya. Bahkan batu pun menghasilkan uang, apalagi air, tanah,
tumbuhan, dan hasil sumber daya dalam bumi ini. Insya Allah, negeri ini tidak akan terpuruk. Berikut kerajaan yang mewariskan harta amanah Nusantara. Yang pertama, ada Kerajaan Kalingga. Kedua, Kerajaan Parahyangan. Ketiga, Kerajaan Surakarta. Dan akhirnya sampai ke Insinyur Soekarno. Ketika sampai ke Insinyur Soekarno, Soekarno pun menikah dengan Ratu Kidul, melahirkan anak bernama Ratu Adil, Imam Mahdi. Ratu Adil, pemimpin yang terpuji, bernama Dewi Cempaka Melati Putih alias Ratu Sarinah II, Ratu Nyai Roro Kidul, inisial simbol nama wanita Ratu era abad ke-20 yang mewarisi segala ketegasan kejayaan ayahandanya dan kekayaan ibundanya yang selalu dijaganya sebelum masa kepemimpinannya ke depan nanti. Dahulu, Insinyur Soekarno pernah meramalkan akan datangnya Ratu Adil yang dinanti bangsa Indonesia, membawa kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat dan menjadikan Nusantara Indonesia menjadi mercusuar dunia.